Oke semuanya, kembali lagi sama aku ya di channel Belajar Kimia Asik. Nah, kita akan lanjutin ke materi yang mungkin terakhir ya. Setelah kita bahas tentang isomer, pasti kita akan masuk ke reaksi kimia ya. Jadi ada yang pertama yaitu reaksi pembakaran, teman-teman. Nah, reaksi pembakaran udah pasti dengan oksigen dan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, nanti kalau misalnya oksigennya kurang, teman-teman, pasti hasilnya bukan CO2 tapi CO doang ya, yaitu pembakaran tidak sempurna namanya gitu. Oke, jadi intinya kalau alkana alkena alkuna dibakar udah pasti hasilnya CO2 sama H2O ya, itu udah pasti ya. Nanti tinggal kalian setarakan aja jumlah C sama H-nya dan O-nya gitu ya. Terus kita masuk ke reaksi substitusi. Nah, substitusi ini artinya adalah reaksi substitut, pertukaran ya, pertukaran. Substitut kan artinya pertukaran ya teman-teman ya. Apa yang ditukar? Ya pasti si salah satu atomnya. Jadi contohnya gini. Misalnya kita punya CH4 ya. Kalau di sini gambarnya CH4 sebenarnya nggak boleh CH4 ya teman-teman ya. Coba kita pakai CH3Cl aja deh. Cl H H gitu ya. Terus ditambah Cl2 ya. Di sini Cl. Kenapa nggak bisa pakai CH4 plus Cl2? Karena ini reaksinya sebenarnya ya, kalau kalian nanti belajar kimia organik, itu reaksi ini tuh reaksi bukan substitusi, lebih ke arah reaksi yang namanya radikal ya teman-teman ya. Jadi dibutuhkan bisa sinar UV ataupun inisiator untuk bisa terjadinya reaksi seperti ini ya. Jadi seperti itu. Kenapa Kak? Karena ya ini kan aku mention di sebelumnya, yang namanya alkana itu ikatannya jenuh. Artinya apa? Susah untuk bereaksi. Kalau mau bereaksi harus kita kita senggol atau kita setut ya, kalau bahasa gaulnya disetut gitu. Kayak motor disetut dulu gitu. Baru dia mau bereaksi ya. Nah, paling kalau kayak gini nanti reaksi pertukarannya akan ada di sini teman-teman, antara hidrogen dengan Cl ya. Jadi nanti akan bertukar mereka ya. Jadi kayak substitusi. Kalau nonton bola pasti tahu substitusi pergantian pemain ya, atau yang suka olahraga gitu. Nah, nanti akan menghasilkan apa Kak? Menghasilkan C. Nah, yang ini sama-sama Cl, ini juga sama-sama H, yang bawah juga sama-sama H, ditambah sama ini juga sama-sama Cl. Yang beda apa Kak? Yang beda adalah hidrogennya sama Cl-nya ketukar. Jadi di sini Cl, di sini H ya. Makanya nanti akan dihasilkan CH2Cl2 dan juga HCl ya. Ini CHCl2 di sini, CH2Cl2 dan di sini HCl-nya ya. Seperti itu teman-teman. Itu adalah reaksi substitusi ya, atau reaksi pergantian gugus atau pertukaran gugus ya. Kemudian yang reaksi selanjutnya adalah reaksi adisi ya. Adisi teman-teman, ini namanya adisi ya. Adisi. Nah, apa sih Kak adisi itu? Adisi adalah reaksi dari kata-kata add. Nah, add. Jadi reaksi penambahan ya. Add itu kan artinya penambahan. Nah, apakah yang ditambahin? Biasanya adalah hidrogen yang ditambahin ya. Nah, contohnya gimana Kak? Contohnya kita punya CH, ini aja ya dari sini ya. Ini ya. C, rangkap 3C, terus ada H di sini. Terus kita tambahkan hidrogen ya, atau H2 di sini. Tambahkan H2 gitu ya. H2 seperti ini kita jabarin. Nah, nanti hidrogen ini akan masuk ke sini teman-teman ya. Masuk ke sini dan masuk ke sini. Jadi panahnya sebenarnya nggak boleh seperti ini ya. Kalau misalnya aku di kuliah tuh pasti dimarahin nih kalau panah kayak gini. Harusnya nanti ada mekanismenya teman-teman. Tapi ya kalian mungkin belum belajar lah untuk mekanisme reaksi. Nah, ini panah ini bukan mekanisme reaksi, sekali lagi aku ingetin. Ini adalah panah untuk menunjukkan kemana sih atom hidrogennya akan pergi gitu ya. Nah, nantinya atom hidrogen ini akan masuk ke atom C yang di sini, sehingga ikatan rangkapnya akan
putus ya. Jadi gambarnya nanti akan menjadi seperti ini. Kata rangkapnya satu aja putusnya. Terus nambah, kan ada H ya di sini ya. Terus nambah H-nya kayak gini. Nah, harusnya nambahnya kalau yang benar atas bawah kayak gini, teman-teman. Ya. Jadi mekanismenya hasilnya itu seperti ini nih. Kalau kalian nanti belajar kimia organik ya, ini seperti ini teman-teman. Itu untuk mekanismenya ya. Terus juga nanti, oh ya, ini ada yang namanya teori Markov-Nikov ya. Ini masuknya ke Markov-Nikov ya. Nah, jadi nanti gimana Kak? Ini kan kalau H2 Kak, gimana kalau yang lain Kak? Ya udah aku hapus ya. Contohnya di sini ada juga dia CHCl ya. Ini aku hapus dulu sebentar. Kalau ada Cl-nya gimana Kak? Gitu. Biasanya ada kayak gitu tuh. Berarti ini CH2, terus ini CH, benar ini CH3 ditambahkan HCl ya. Nah, nanti ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini, nanti kalian lihatlah atom yang besar nih antara H dengan Cl. Nah, pastinya Cl ini atomnya lebih besar ya. Atomnya besar. Gitu ya. Nah, atom yang besar pasti akan menempati ruang yang lebih besar juga, teman-teman. Bukan lebih besar sih, ya ruang yang di tengah-tengah lah. Jadi bukan lebih besar ya, tapi bukan ruang yang lebih besar, tapi ruang yang lebih stabil, lebih apa ya? Lebih dijaga gitu. Maksudnya gimana sih, Kak? Maksudnya gini, Cl ini kan atomnya besar nih, teman-teman. Kalau nanti dia masuk ke ujung, nah nanti akan lebih sulit karena nanti atomnya jadi berat sebelah gitulah. Anggapannya seperti itu, teman-teman. Jadi kurang stabil ya. Nah, makanya nanti Cl ini akan masuk ke yang tengah sini ya. Nah, si H-nya akan masuk ke ujung nih ya. H-nya akan masuk ke ujung. Jadi hidrogen kan atomnya kecil. Jadi kalau kecil kan bisa nyempil-nyempil gitu, teman-teman. Kalau yang gede itu harus dijaga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin apa ya? Misalnya mobil lah ya. Mobil kan besar gitu ya, kalian kan harus masukin di dalam garasi yang lebih aman lagi kan. Kalau motor ya bisa disempilin lah gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini Cl atomnya besar, jadi letaknya nanti akan ada di tengah dan hidrogen akan ada di ujung gitu ya. Jadi gambarnya nanti adalah gini. Ini CH3 karena nambah 1 H-nya, ikatan rangkapnya hilang, jadi ini CH, terus ke bawah Cl, terus ke sini CH3 ya. Nah, makanya nanti kalau guru-guru bilangnya kayak gini di sekolah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Jadi hidrogennya akan masuk ke C yang H-nya banyak ya. Gitu. Makanya dibilangnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Ini kaya H, setelah ini miskin H ya. Ini miskin H. Nah, ini kaya H tuh yang ini nih. H-nya kan 2 nih di sini, teman-teman. Kalau di sini kan H-nya 1. Gitu ya. Jadi H-nya akan masuk ke H yang banyak, Cl-nya akan masuk ke yang H-nya sedikit. Gitu. Itu adalah teori dari Markov-Nikov. Nah, nanti juga ada anti Markov-Nikov kalau misalnya HCl ini kita ganti jadi HBr ya, teman-teman ya. Kalau HBr nanti kebalikan ya. Tapi nanti ada reagennya lagi. Reagennya adalah H2O2 ya. Jadi ingetin aja kalau ada H2O2 berarti dia nanti anti Markov-Nikov ya. Seperti itu. Ya, paling itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Semoga kalian paham ya tentang reaksi hidrokarbon. Tadi sebelumnya isomer, terus nanti sebelumnya juga kegunaan alkena-alkuna, sebelumnya lagi cara menggambarkan atau cara mencari apa sih namanya rantai induk di alkena dan alkuna gitu ya, dan juga cara menggambar dari tulisan ke gambar, terus kita ubah lagi dari gambar ke tulisan gitu ya.
Paling itu aja dari aku. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!